Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat cegah semuanya, dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa pada hari ini untuk berdiskusi tentang menciptakan ketahanan keluarga sebagai benteng pertama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pada anak remaja. Ya. Baiklah, kembali dengan saya Faridah Nasution, penyuluh narkoba ahli muda BNNK Mandailing Natal, menyapa sobat-sobat cegah semuanya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Ya, mudah-mudahan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap kembali kami ingatkan agar tetap jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman ya. Kalau pergi keluar rumah gunakan masker, sesering mungkin mencuci tangan dan jaga jarak dari orang lain ya. Nah, sobat-sobat cegah semuanya dimanapun Anda berada ya, kita hari ini akan berdiskusi tentang apa sih sebenarnya ketahanan keluarga tersebut, terus apa gunanya, apa fungsinya dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, terutama pada kelompok usia remaja ya. Nah, penelitian yang dilakukan oleh BNN dan Pusat Penelitian BNN ya, itu telah didapatkan data bahwasanya ketahanan keluarga ini memberikan efek yang sangat luar biasa terhadap upaya pencegahan ya. Kenapa? Karena keluarga merupakan lingkungan pertama di mana seorang anak melaksanakan fungsi sosialisasinya ya, fungsi sosialnya ya. Kemudian ketahanan keluarga ini juga membentuk karakter seorang anak ya. Nah, kemudian bagi sobat-sobat cegah semuanya dimanapun Anda berada, terutama di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, kami undang Anda bergabung aktif di siaran langsung ini. Kalau ada yang hendak ditanyakan ataupun yang kurang jelas, kita persilahkan untuk menyampaikan di kolom komentar. Apa saja yang Anda sampaikan nanti akan kita beri respon. Misalnya kalau saya belum bisa menjawabnya, akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya, atau pastinya kita jamin ada solusi dari apa permasalahan yang sobat-sobat cegah semuanya hadapi ya. Ini terkhusus untuk masalah narkoba di Kabupaten Mandailing Natal khususnya, dan untuk umumnya itu di wilayah Republik Indonesia ya. Nah, kembali seperti tadi yang saya katakan bahwasanya ketahanan keluarga itu merupakan benteng pertama dan yang paling utama ya untuk mencegah pengaruh buruk dari narkoba terhadap seorang remaja ya. Jadi keluarga yang bagaimana sajakah yang memiliki ketahanan keluarga ya, itu salah satu termasuklah di situ adalah keluarga yang harmonis. Kemudian keluarga yang sehat secara fisik dan mental ya. Kemudian di sini ada juga fungsi keluarga tersebut mampu mendidik ya, mampu mendidik anak. Kemudian saling memperhatikan ya, saling memperhatikan ini harus kita perhatikan cara dan kualitas perhatian yang kita berikan terhadap anak ya. Kemudian ada juga ketahanan keluarga ini juga termasuk salah satunya itu di situ adalah bagaimana cara komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak, sehingga dari beberapa faktor ini, beberapa item ini nanti akan menghasilkan ketahanan keluarga yang bagus ya. Nah, kita lihat bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis gitu. Saya rasa sobat-sobat cegah semuanya sudah pastinya tahu ya, bagaimana untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Sebenarnya di sini yang paling banyak itu adalah yang paling besar fungsinya untuk menciptakan ketahanan keluarga ini adalah fungsi komunikasi ya. Komunikasinya ini mesti dua arah. Kita sebagai orang tua tidak boleh terlalu mendikte anak-anak kita ya. Kita memberikan pelajaran, memberikan kemungkinan pemecahan masalah, atau sebelum kita memberikan saran pemecahan masalah kita harus menggali dulu
apa masalahnya, kita pertajam masalah tersebut sebenarnya apa, barulah kita bisa mendiskusikan kemungkinan solusinya apa. Nah, seperti tadi yang saya katakan, ya, kita membiasakan anak-anak muncul idenya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, ya, tetapi di situ tetap kita dampingi. Ya, sembari kita dampingi, nanti kita bisa memberikan saran apa sih kemungkinan-kemungkinan yang bisa ditambahkan sebagai pemecahan masalah yang dihadapinya. Ya, seperti misalnya permasalahan tentang tekanan teman sebaya. Ya, atau misalnya anak kita menghadapi permasalahan temannya sudah pernah menawarkan ke dia untuk mencoba narkoba, ya. Kemudian ada perasaan tidak enak di dalam hatinya kalau dia menolak. Seandainya kalau dia menolak, dia takut nanti dikeluarkan dari grupnya atau tidak berteman lagi atau bagaimana, ya. Itu nanti di situ fungsi kita sebagai orang tua untuk memberikan saran ke anak kita. Nah, di sini kita diskusikan sobat-sobat cegah semuanya dan orang tua, ya. Sebenarnya untuk permasalahan narkoba kita mesti memperkuat tekad, ya, kemudian memperjelas komitmen kita bahwasanya lebih baik putus berteman daripada tetap mempertahankan teman kita yang memiliki gaya hidup memakai narkoba. Ya, itu harus kita pertegas dulu. Kenapa? Alasannya apa? Harus kita berikan alasan yang jelas ke anak-anak kita. Kenapa narkoba tersebut dilarang? Ya, yang pertama alasannya itu karena jelas-jelas semua agama di Indonesia itu melarang penyalahgunaan narkoba. Ya, tidak ada agama yang membolehkan penyalahgunaan narkoba. Semua agama, terutama agama Islam, itu jelas ada di Al-Quran larangannya. Kemudian, selain agama yang melarang, itu ada juga undang-undang yang melarang penyalahgunaan, yang mengatur penyalahgunaan narkoba, yaitu Undang-Undang nomor 35, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Ya, jadi kalau misalnya seorang anak tersebut terlanjur mencoba menyalahgunakan narkotika, kemudian pas saat bersamaan ada razia oleh polisi, walaupun dia hanya baru mencicip sekali, itu saja dia tetap menjalani proses pidana ataupun tetap menjalani proses hukum yang berlaku. Itu mesti kita jelaskan ke anak remaja sehingga dia mempunyai kewaspadaan, ya, mempunyai kesadaran bahwasanya tindakan tersebut melanggar aturan agama, melanggar aturan. Ya, jadi kita melarang penyalahgunaan narkoba ini bukan yang diberikan oleh guru, ya. Sama-sama kita ketahui mungkin pada saat pandemi saat ini anak-anak belajar dari rumah atau mereka belajar daring dalam jaringan saja. Jadi mesti kita pantau, jangan nanti kita biarkan, kita percaya bahwa anak kita pegang handphone dari pagi sampai sore, kita yakin semuanya mengerjakan tugas, ternyata si anak sudah mengerjakan yang lain-lain, ya, misalnya dan bahwasanya anak-anak yang belajar di rumah ini pun ada kendalanya terkadang, ya, bisa jadi misalnya dalam menggunakan satu aplikasi, misalnya si anak lupa apa username-nya, apa password-nya, atau yang lain-lainnya, ya. Nah, kita juga sebagai orang tua mesti belajar, ya, di masa sekarang ini kita mesti belajar bagaimana cara menggunakan telepon pintar, ya. Nggak bisa kita mengatakan, saya kan orang dulu, saya nggak tahu dan nggak perlu tahu. Yang perlu sama saya itu hanya memastikan agar si anak terbiayai atau tercukupi biaya sekolahnya. Nggak bisa, Bapak Ibu. Jadi kita mesti ikut belajar juga, ya. Dia hanya butuh kesabaran untuk mengenali teknologi yang baru, gitu, ya. Nah, kemudian setelah kita memiliki ketahanan keluarga yang bagus, kita nanti akan menstimulasi, akan mendorong si anak untuk mengembangkan kualitas dirinya, ya. Kualitas diri yang seperti apa yang berguna untuknya di masa depan atau saat dia dewasa, termasuklah di sini kualitas diri yaitu rasa adil, kemudian adanya rasa bersahabat, kemudian
kecenderungan untuk membantu, kemudian sifat jujur, ya, kemudian dapat diandalkan, kemudian memiliki sikap setia, berani, dan baik. Nah, kualitas diri ini, kualitas dari dari seorang anak yang tadi saya sebutkan ini, inilah nanti yang akan membentuk karakter dia sehingga dia mampu mengembangkan potensi positif yang ada di dirinya. Ya, kalau si seorang anak remaja mampu mengembangkan potensi positif yang ada di dalam dirinya, otomatis dia akan terbebas dari penyalahgunaan narkotika. Kenapa? Karena dia sudah mampu memiliki daya tangkal terhadap tawaran dari temannya untuk mencoba narkoba gitu. Ya. Kemudian bagaimana sebenarnya cara kita untuk mengembangkan potensi diri ini? Kita ambil contoh yaitu rasa adil gitu ataupun sikap adil. Bagaimana cara mengembangkannya? Ya, ini bisa dengan kita stimulus ya, dengan cara tidak mengabaikan orang ya. Ya. Kemudian untuk sifat bersahabat, bagaimana cara membangun kualitas dirinya, yaitu dengan cara berbicara dengan seseorang yang bisa orang yang baru ya, tetapi kita juga mesti mengenali apakah orang baru ini aman atau tidak, bukan termasuk kategori orang asing ya. Kalau sudah bisa kita nilai bahwa seseorang tersebut aman, kita mengajarkan anak kita untuk memulai komunikasi dengan orang tersebut sehingga rasa ataupun sikap bersahabatnya ini mulai terbangun di diri anak. Ya, tetapi untuk sikap bersahabat ini tidak bisa kita toleransi apabila seorang temannya sudah mencoba mengajak ataupun menawarkan penyalahgunaan narkotika. Nah, bagaimana cara seorang anak untuk menolak penyalahgunaan narkotika ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan siaran langsung kita sebelumnya. Silahkan Sobat Cegah lihat nanti di Instagram kita yang sudah berlalu, atau kalau ada kesempatan kita nanti akan kita bahas kembali ya. Nah, kemudian kita juga hendak melatih anak-anak kita membangun rasa jujur. Contoh yang paling bagus kita laksanakan itu adalah mendampingi anak-anak saat dia menghadapi masalah. Ya, mendampingi anak-anak saat dia menghadapi masalah. Jadi setelah kita tahu masalah sebenarnya apa, boleh kita tanyakan ke anak-anak, mau diselesaikan sendirikah atau butuh bantuan untuk menyelesaikannya. Ya, kalau si anak memilih mau mencoba menyelesaikannya sendiri, itu sangat
mau, katanya ya, nanti bisa kena hukum kita, katanya. Kenapa? Kita harus tetap menyampaikan, kita harus mengajari si Budi ini menyampaikan sesuatu yang mungkin terjadi di saat mereka mencoba rokok ini, ya. Nah, kemudian biasanya kan si yang menawarkan ini selalu mengatakan tenang saja, tidak akan ada ketahuan, ya. Tenang saja, tidak akan ketahuan. Karena kita melakukannya setelah pulang sekolah, ya, di belakang pula gitu, ya. Nah, kita mengajarkan ke si Budi, ya, mungkin ada alternatif lain, ya. Aku tidak mau, ya. Kita duduk-duduk saja di kantin dengan teman-teman yang lain, ya. Misalnya, kemudian si penawar ini tetap gigih dia menawarkannya ataupun mengajak si Budi, ya. Itu merupakan sesuatu yang membosankan, katanya, ya. Maka si Budi ini tetap teguh pendiriannya, tetap mengatakan tidak, aku tidak mau, ya. Nah, bisa saja mungkin dia diejek ataupun malah diancam, aduh kamu ini nggak asik, kata kawannya, ya. Nah, kita lakukan lagi penekanan. Misalnya kalau yang nama dari yang menawarkan ini misalnya si Andi, anak kita ini si Budi ini mesti kita ajarkan, ya. Andi, aku tidak mau ikut-ikutan merokok. Ya, kalimat yang menekankan seperti itu akan menurunkan rasa percaya diri dari si penawar, ya. Sehingga itu juga akan membangun rasa percaya diri dari si Budi, ya. Nah, kemudian kalau misalnya tetap juga diancam atau diganggu, misalnya kamu ini gimana sih, masa nyoba sedikit saja nggak mau, kata si Andi misalnya yang menawarkan, ya. Ya, si Budi harus dilatih kita latih dia, ya, dengarkan aku. Meski cuma mencoba sedikit, aku tetap tidak mau, kata si Budi. Jadi, kemudian kata si yang menawarkan ataupun si Andi, kamu ini gimana sih, masa cuma mau nyoba sedikit saja. Ya, jadi bisa seperti itu sampai rayuannya. Kalau sampai 2-3 kali tidak bisa, maka si Budi harus mampu mengambil sikap, yaitu ya sudah, saya mau ke kantin. Kalau kamu mau berubah pikiran, nanti susul saya ke kantin. Maksudnya dia harus pisah ataupun meninggalkan si Andi. Kenapa? Karena kalau dia tetap di situ, tetap melakukan komunikasi adu mulut dengan si Andi tidak akan pernah lepas ataupun tidak akan pernah capek mengajak si Budi. Ya, jadi keterampilan yang seperti ini mesti dilatih bagi adik-adik remaja. Jangan ada perasaan bersalah ataupun nanti malah takut tidak berteman lagi. Kenapa? Karena yang dilakukan mereka itu adalah melanggar hukum negara dan hukum agama. Ya, kembali kami ingatkan bahwasanya penyalahgunaan narkotika itu melanggar hukum agama dan melanggar hukum negara. Ya, di samping sebegitu banyaknya kerugian yang akan dirasakan oleh yang akan timbul dalam tubuh seseorang apabila dia menyalahgunakan narkotika. Ya. Nah, kemudian setelah kita itu langkah yang ketiga, jujur, berani, baik, dapat diandalkan dan memiliki sikap bersahabat, dan itu kualitas diri dari seorang anak. Setelah dia mampu mengembangkan kualitas dirinya, kita sembari, ya, kita barengi dengan bagaimana seorang remaja ini menghadapi stresnya atau menghadapi masalahnya. Ya, kemudian setelah itu nanti barulah kita juga akan mendiskusikan kalau misalnya dia ditinggalkan oleh kawan-kawannya karena dia tidak mau mencoba narkotika, kita bantu anak remaja ini mengidentifikasi, mengenali ada tidak kawan-kawan yang baik di sekitarannya. Ya, teman yang baik ini, ya, bisa saja mereka adalah teman-teman yang mengingatkan dia membuat PR misalnya, ataupun mengajak dia olahraga, ya, kemudian tidak menawarkan rokok ke si Budi misalnya, ya,
kemudian tidak mengajak bolos sekolah, ataupun tidak, kalau masa sekarang ini tidak membuka sosial media yang tidak bermanfaat, ataupun malah nanti ke bagian pornografi dan segala macamnya, ya. Jadi terkadang anak remaja ini sering lupa ada temannya yang baik yang tidak mengajak dia pada keburukan, ya, sering mereka lupa, ya, dan mereka sangat takut di saat ditinggalkan oleh kawan-kawannya yang sering memberi kabar, menanyakan kabar mereka, tetapi tetap mengajak pada merokok misalnya, dan sering mengajak pada hal-hal yang buruk lainnya, ya. Nah, itu dia sobat-sobat cegah semuanya, ya. Kembali kami ingatkan bahwasanya ketahanan keluarga ini hanya bisa dibentuk oleh anggota keluarga sendiri, ya. Jadi seberapa kuat pun nanti usaha pemerintah untuk membentuk ketahanan keluarga, itu tidak akan berhasil kalau tidak ada usaha dari keluarga itu sendiri, ya. Nah, karena waktu kita juga sudah cukup untuk siaran langsung ini, ada yang mau disampaikan sobat-sobat cegah semuanya agar kita diskusikan? Ya, ini sudah banyak yang bergabung, ya. Ada yang mulai dari tadi sudah bergabung. Ini ada terima kasih telah bergabung, ya. Rekan kita Eza _Pitopang, ya. Kemudian ada rekan kita, sahabat kita Arifin Harahap. Kemudian terima kasih juga Arza 71 _ salam super Bu, terima kasih, ya. Salam juga, salam super yang luar biasa untuk rekan kita Arfana Arsa 71. Kemudian semoga BNN Kabupaten Mandailing Natal selalu yang terdepan dalam memberantas narkoba, khususnya di Kabupaten Mandailing Natal, ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, ini ada komentar dari rekan kita, bagaimana cara membuat anak-anak kita mau jujur kepada orang tuanya. Sudah sering ditanyain Mandailing Natal, ini perlu kita lihat dulu, ya. Biasanya anak-anak ini tertutup karena si orang tua ataupun yang lebih tua dari si anak ini sering, ya, itu dia, begitulah caranya. Nah, dan proses berdiskusi dengan anak ini butuh latihan, maksudnya butuh latihan. Bisa saja mungkin hari ini ibu gagal bertanya ke dia siapa temennya, bagaimana kawannya, kemudian di mana mereka menghabiskan waktu. Dan kita sebagai orang tua ataupun kakak dan abang jangan kalah semangat gitu. Kalau mereka semakin tertutup menutupi hal-hal yang berkaitan dengan kawannya, ya kita harus lebih semangat lagi menggali. Tetapi ya jangan pula dipaksakan gitu. Kita memulai dari hal-hal yang sepele dulu. Ya, contohnya kalau hari ini misalnya belum terbuka, ya, besok kita kawani saja dia, misalnya dalam waktu makan kita kawani. Kemudian atau misalnya dia lagi bersihkan motornya, misalnya lagi nyuci motor dia, ya kita kawani dulu. Walaupun tidak dari mulai sampai selesai kita tongkrongin terus, jangan pula gitu, ya. Nah, komunikasi kita dengan anak remaja ini mesti dilatih. Walaupun terlambat itu lebih baik daripada tidak diperbaiki sama sekali. Ya, itu dia sahabat cegah dari sahabat Holila. Saya rasa cukup untuk jawabannya, ya. Kita tekankan lagi bahwasanya
Komunikasi dengan anak ini itu mesti dilatih. Jangan patah semangat apabila langkah pertama, usaha pertama, kedua gagal. Ya, teruslah mencoba sehingga kita yang menjadi orang tua ataupun kakak atau abangnya menjadi